Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini kita akan membahas kembali mengenai program-program menggunakan software CX Programmer. Oke, di sini kita akan membahas mengenai soal soal pencampur fluida menggunakan CX Programmer. Oke, begini untuk gambarnya. Untuk di sini saya menambahkan simbol-simbol dari sensor. Karena di sebelumnya itu tidak ada simbol dari sensor, tapi di soalnya ada sensor, makanya saya tambahi bagian sensor di sini biar tidak menjadi kebingungan nanti. Oke, di sini ada sensor level. Jadi sensor levelnya itu hanya ada di level tinggi atau level high, tidak ada level low. Oke, lalu di sini ada heater atau pemanas. Pemanas ini pembacaannya menggunakan input analog biasanya kalau di lapangan. Tapi berhubung ini cuma simulasi, jadi kita pakai data memori. Data memori nanti itu akan diletakkan di memori D. Oke, langsung saja ke soal. Jadi sistem ini memiliki 6 tangki pencampuran penampung cairan, dimulai dari A sampai dengan tangki I. Oke, jadi awal-awal itu tangki A dan tangki B, tangki A berisi air, tangki B berisi sirup, itu dipompa menuju tangki D dan E untuk ditakar dari volumenya. Jadi di sini untuk penakaran volume, di sini kita tidak membahas berapa cc untuk volumenya, asalkan dia menyentuh sensor high, dia berhenti memompa. Oke, setelah air dan sirup sudah mengisi D dan E, sensor water level akan bekerja dan pompa C1 dan C2 itu mati. Jadi ketika kena sensor nanti pompanya akan mati dan dilanjutkan mengaktifkan valve F1 dan F2. Valve F1 dan F2 ini digunakan untuk menyalurkan dari tangki D dan E menuju tangki pencampuran atau tangki G. Oke. Setelah tangki G penuh tercapai water levelnya, maka pengadukan akan dimulai dengan cara menghidupkan motor pengaduk. Nah, di sini berhubung tidak ada di soal, saya asumsikan ketika G sudah full, F1 dan F2 harusnya mati untuk menutup biar tidak terisi lagi jika ada sisa-sisa cairan di tangki D dan E. Oke. Setelah motor selesai mengaduk, valve F3 akan terbuka. Oh ya, untuk waktu pengadukan yang sudah ditentukan. Jadi terserah kalian nanti mau membuat berapa detik ya. Setelah timernya tercapai, dia akan menghentikan motor pengaduknya dan valve F3 akan menyala. F3 di sini. Lalu yang sudah dicampur akan dipompa dengan C3. C3 ini memompa cairan ke tangki pemanas atau tangki I. Jika water level di tangki I sudah tercapai, maka heaternya aktif. Heater akan bekerja dengan suhu yang sudah diatur hingga 100 derajat. Lalu heater mati, kemudian valve F diaktifkan. Oke, jadi kita nanti pakai data memori, kita isi 100 ketik. Jadi nanti ada instruksi compare, pembanding data. Jika heater sudah mencapai 100 derajat, maka dia akan memberikan outputan untuk memerintahkan pemanasan mati dan mengaktifkan F4. Lalu di sini tertulis terbuka untuk melakukan proses berikutnya. Jadi tidak mungkin ketika F4 aktif langsung melakukan proses berikutnya.
F4 diselesaikan dulu. Setelah beberapa detik sekiranya langsung F4 mati dan kembali ke cycle awal, yaitu pemompaan air dan sirup dari tangki A, B menuju tangki D dan E. Oke, kita langsung menuju program CX program. Oke, di sini saya sudah membuat. Tadi saya tidak membuat dari awal ya. Di sini saya sudah membuat, saya sudah simulasikan juga dan benar. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian main ini kontrol. Untuk di soal tidak ada tombol start dan stop. Di sini saya menambahkan tombol start dan stop. Kenapa? Tidak mungkin sebuah mesin itu jalan tanpa ada perintah start dan stop. Lalu kalau tidak ada perintah start dan stop, dia jalannya pakai apa, stopnya pakai apa. Makanya di sini saya tambahkan start dan stop. Untuk W0 ini nanti untuk menyuplai semua rangkaian yang ada di sini. Jadi ketika W0 aktif, semua rangkaian aktif atau standby. Ketika W0 atau running ini mati, semuanya otomatis mati. Jadi terpusat menjadi satu di sini. Oke. Lanjut. Di sini ada pump C1, C2, valve F1. Jadi ini bagian pompa ya, yang tadi dari soal tangki A, B ke tangki D dan E. Kemudian dia ketika full dia akan mengaktifkan valve 1 dan valve 3. Oke. Kita lihat lagi. Oke, ini ada kekeliruan sedikit, saya ganti valve 2 ya. F2. Oke, kita save. Oke. Nah, ketika nanti runningnya aktif, dia akan otomatis memompa hingga level tercapai. Ketika level tercapai, pompanya mati dan dia mengaktifkan valve 1 dan valve 2. Oke, untuk selanjutnya ketika di tangki pencampur, ketika level high di tangki G tercapai, dia akan mematikan valve 1 dan 2, kemudian dia menonaktifkan F1 dan F2 dan mengaktifkan motor pengaduk selama 5 detik. Setelah pengadukan selesai, dia lanjut ke valve 3 dan pump C3 untuk memompa ke tangki I. Nah, ketika memompa ini semua harus mati ya sebelumnya. Oke, selanjutnya ketika level I tercapai, maka dia akan mengaktifkan heater. Heater aktif sampai 100 derajat. Jadi di sini pakai data memory. Tadi saya sudah mengatakan kita akan menggunakan instruksi pembandingan data. Oke, ini merupakan materi baru. Jadi saya jelaskan secara singkat. Di sini adalah instruksi compare lebih besar sama dengan. Selain lebih besar sama dengan, ada juga yang lain, yaitu lebih besar dari, kurang dari, lalu sama dengan, ada lebih besar dari, lebih besar sama dengan dari, atau yang terakhir adalah lebih kecil sama dengan dari. Itu bisa nanti dibaca di instruction help seperti biasa di sini. Bisa dibaca di sini, ada sudah lengkap di situ. Oke, jadi di sini bagaimana membacanya? Oke, ini lebih besar sama dengan dari. Jika D0 lebih besar sama dengan dari dan 100, dan 100 ini nanti nilai desimal ya, yang dibaca biasanya di seperti inputan analog. Jadi ketika D0 lebih besar dari sama dengan 100, maka dia akan mengaktifkan W07. W07 ini untuk men-trigger
valve 4 dan mematikan heater. Oke. Selama beberapa detik setelah F4 aktif, dia akan kembali ke cycle awal. Oke, langsung kita coba saja. Kita simulasi, Ctrl Shift W. Oke. Kita start. Oke, di sini langsung running triggernya aktif. Di sini kenapa saya pakai Tifu? Karena ketika nanti lanjut ke ketika tangkinya full dia harus mati. Jadi ini nanti terputus. Kalau ini saya tidak pakai Tifu, runningnya aktif terus, dia juga akan aktif terus. Seperti itu. Oke, di sini sudah memompa. Oke ya. Memompa. Nah, ini bisa dibayangkan ini mau dari B dipompa C2 ke tangki E, dari tangki A dipompa ke tangki D. Oke. Ketika full, ketika level air sudah terkena sensor, di sini sensornya, sensor ketika di level terkena kita tekan Ctrl J. Nah, di sini otomatis pump 1 akan mati. Untuk yang level tangki E kita Ctrl J. Nah, di sini langsung mati yang C2 dan latchingan dari high level D dan E juga mati. Karena apa? Ketika dua tangki itu full, maka langsung dialirkan ke tangki pencampur dengan mengaktifkan F1 dan F2. Ketika ini dua-duanya full, dia akan aktif menyalurkan ke tangki G. Ya, F1 dan F2 aktif karena tadi dia syaratnya dari latchingan D dan E aktif, dia akan mengaktifkan valve F1 F2. Jadi seperti itu. Kenapa kok di seri di sini? Karena syaratnya ada dua. Ketika level D aktif dan level E juga aktif. Oke. Di sini sudah tersalurkan ke tangki pencampur, level G aktif. Nah, ketika level G aktif, valve akan menutup, jadi tidak bisa menyalurkan terus. Nah, ini motor pengaduknya sudah aktif tadi, bisa dilihat ya. Saya telat untuk menjelaskan. Jadi ketika ini aktif, dia akan mengunci W004 dan mengaktifkan 100.004, yaitu motor pengaduk selama 5 detik. Ketika 5 detik tercapai, dia akan mematikan 100.004. Ketika timer tercapai, T04 ini akan mengaktifkan F3 dan pump C3. Jadi ketika pengaduknya tercapai selama beberapa detik, pengaduk berhenti, dia akan mengaktifkan ini. Dia akan terbuka dan dia akan memompa lagi ke I, tangki I. Ya, valve 3 dan pump menyala. Oke, level tangki I aktif. Kita Ctrl J. Nah, ini sudah otomatis kalau levelnya turun dia akan mati. Oke, ketika level I tercapai, dia akan mengunci W005. Ini sebagai penguncian saja seperti yang di atas. Dia akan mengaktifkan heater. Ketika heater sudah mencapai 100 derajat, dia akan mengaktifkan valve 4 nanti. Di sini kan masih 0 derajat, kita isi saja. Klik enter, isi 10, dia belum aktif. Kita isi 50, belum aktif. Kita isi 100. Ketika 100 lebih besar sama dengan. Jadi ketika sama dengan 100, dia akan mengeluarkan outputan. Di sini akan mengeluarkan outputan untuk men-trigger dari W007.
Oke, kita set. Nah, akan mengeluarkan outputan. Ketika ini sudah turun berarti suhunya pasti turun pembacaannya. Meskipun tidak, kalau di kenyataan ya, meskipun nilainya tidak sampai 0, biasanya dia minimum itu suhu ruangan sekitar ya 32 3 sampai 35 derajat lah. Seperti itu. Ya, ini tadi kan sudah aktif dan dia men-trigger dari F4. Ketika F4 terbuka selama beberapa detik, dia akan kembali ke cycle awal. Karena di sini saya putus menggunakan T1 dan kembali lagi ke pump. Kok bisa aktif lagi pumpnya? Karena di sini ada kontak dari T001 yaitu timer yang paling bawah tadi dengan fungsi div down. Jadi ketika timernya mati dia akan aktif. Karena di sini saya ketika diaktifkan lalu dia terputus, dia akan mati. Ketika matinya itu tadi dia mengaktifkan C1 dan C2. Kemudian kembali lagi ke cycle awal sampai berhenti. Kita stop, kita kontrol C, kontrol K. Oke, ini juga tidak mungkin tercapai karena sudah mati. Nah, semuanya akan mati karena semua dari program ini didapatkan sumber dari W0. Ketika W0 mati, dia akan mati semuanya. Oke, seperti itu saja program dari mesin pencampur air dan sirup. Gak mungkin cuma pencampur air saja. Cukup itu, terima kasih. Mohon maaf kalau misal dalam saya menjelaskan kurang jelas. Kalau ingin ditanyakan bisa kalian komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.